Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Jadi acara diskusi rutin mingguan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan POGI dan ID Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Stomo. Dan pada minggu kali ini adalah dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi mengenai bagaimana atau manajemen dan deteksi dini dari gangguan atau disfungsi otot dasar panggul. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama, mohon maaf, Dokter Brahmana sedang berhalangan untuk membuka sekaligus karena beliau sedang ada tindakan atau ada cara lain. Dan yang kedua, saya eh, ucapkan selamat datang kepada guru kita semuanya, sekaligus istimewa sebagai Dekan Bu Dekan FK UNER, yaitu Profesor Dr. Eti Mardian Kurniawati. Selamat pagi, Prof. Matur nuwun sampai hadir. Dan kedua narasumber juga dan moderator yaitu Dr. Triastono Setiadi, spesialis obgyn, subspesialis uroginekologi rekonstruksi, dan juga nanti yang selaku moderator yaitu Dr. Rizka Wahyuning Tias, spesialis obgyn MCAT Clean. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan kesempatan diskusi selama 1 jam ke depan mengenai disfungsi dari otot dasar panggul dan juga sekaligus nanti jangan lupa untuk mengakses laman pelataran sehat maksimal hari ini pukul 12 malam dan bisa manfaatkan fitur Q&A atau bisa raise hand untuk diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Untuk mempersingkat waktu, kami segera persilakan kepada Dr. Rizka Wahyuningtyas selaku moderator pada sesi tas kali ini untuk bisa membawakan diskusi selama 1 jam ke depan. Pada Dr. Rizka, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Seto atas kesempatannya. Selamat datang kepada senior sejawat sekalian, peserta tanya apa saja yang tetap setia dengan kita ya Dok di hari Rabu ya. Alhamdulillah hari ini kami dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi akan membawakan topik yang sebenarnya sudah sering kita dapatkan, nah, namun hanya saja masih sering underdiagnosed atau mungkin disepelekan atau mungkin dianggap sebagai hal yang wajar oleh pasien maupun nyun sewu oleh kita sendiri ya. Karena memang pasien postpartum ini sebenarnya banyak sekali keluhan setelah melahirkan, entah itu anyang-anyangan atau konstipasi atau mungkin ada rasa mengganjal di vagina dan paling sering mungkin akan ada sering juga mengalami keluhan nyeri pada saat setelah postpartum. Nah, hari ini alhamdulillah ada dua narasumber yang sudah sangat ahli dan kompeten di bidangnya. Yang pertama guru kita Profesor Dr. Ekti Mardian Kurniawati SPG subspesialis uroginekologi rekonstruksi yang alhamdulillah beliau di tengah kesibukannya sebagai dekan masih menyempatkan waktu nggih matur nuwun Prof untuk berbagi ilmu dengan kita hari ini. Dan yang kedua akan ada Dr. Tri Hastono Setiohadi SPOG subspesialis uroginekologi rekonstruksi. Baik, tanpa berpanjang lebar supaya kita nanti diskusinya bisa lebih lama, saya berikan kesempatan kepada Nyun Sewu Prof. Ekti Rumiyin, ya Prof, untuk memberikan sedikit pemaparan materi tentang postpartum pelvic dysfunction. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Tri, sebagai
pembicara juga dan teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih sekali. Saya izin share ya. Ya, mudah-mudahan sudah tampak. Jadi Ampun, Prof. Ya. ya ini sekilas tentang yang mungkin nanti akan banyak kita diskusikan. Saya hanya memberikan garis besarnya saja. Mudah-mudahan bisa untuk semacam brainwash kita semuanya. Jadi pelvic floor dysfunction mungkin istilah ini tidak terlalu akrab untuk teman-teman semuanya. Tapi yang banyak kita temukan adalah istilah rahim turun, kemudian inkontinensia urin. Saya yakin teman-teman sudah banyak juga akrab dengan istilah ini karena beberapa sudah pernah merujuk ke saya ya. Kemudian juga tentang disfungsi seksual, banyak sekali kasus yang kemudian sampai dengan keluhan misalnya disparenia atau tidak bisa penetrasi dan lain-lain ya. Jadi pelvic floor dysfunction ini apa? Nanti kita akan jelaskan pada paparan pertama dan yang penting pada saat ini kita membahas tentang early detection dan long time prevention. Jadi yang disebut sebagai pelvic floor dysfunction itu apa sih? Gangguan fungsi dasar panggul setelah persalinan itu bisa berupa inkontinensia urin, atau beser ya, orang awam menyebutnya beser, kemudian inkontinensia alvi, prolaps organ panggul mulai dari vesikokel, rahim turun sampai rektokel, kemudian disfungsi seksual hingga nyeri kronis pada daerah panggul. Jadi hal yang menarik adalah saat ini tentang disfungsi seksual itu juga sudah mulai mengalami atensi, jadi attention ya dari pasien-pasien yang datang, bukan hanya yang misalnya vaginismus tidak bisa hubungan, tapi juga bagaimana dia setelah pasca persalinan itu ternyata mengalami keluhan seputar fungsi seksualnya. Jadi kalau kita mendapatkan hal seperti ini, apalagi kata-kata yang kita sampaikan tadi adalah postpartum ya. Jadi concern kita adalah tentang postpartum, maka sebenarnya kita harus berpikir, ini sebenarnya bisa dicegah enggak sih semua ini? Karena kalau kita bicara angka, sebenarnya ini angka yang tidak kecil. Banyak penelitian tuh secara konsisten menyebutkan sebenarnya kalau kita melakukan pemeriksaan secara rutin pada pasien dengan keluhan apapun yang datang pada dokter kandungan ya, itu ternyata ditemukan 50% lebih itu mengalami prolaps organ panggul dengan berbagai derajatnya. Berbagai derajatnya artinya ada derajat 2, 3, 4. Jadi kadang-kadang pasien itu datang ke kita kan bukan dengan keluhan itu ya. Dengan keluhan misalnya keputihan, ternyata diperiksa misalnya sistokelnya gede banget. Tapi pasien nggak terganggu, nggak apa-apa kalau nggak terganggu. Tapi artinya angka temuan ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini bukan angka yang kecil. Pendekatan baik tentu saja dengan early detection. Nanti saya akan bercerita ya early detection-nya itu kapan, di mana, siapa yang melakukan. Dan yang kedua adalah melakukan long term prevention. Harapannya early detection maupun long term prevention ini akan membuat sebuah upaya untuk pencegahan optimal supaya tidak terjadi gangguan dasar panggul atau terjadi perburukan dari gangguan dasar panggul tersebut. Ini salah satu publikasi yang sangat bagus sebenarnya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan satu persatu isi dari publikasi tersebut. Jadi dia bercerita tentang, sudah agak lama sebenarnya tahun 2016 tapi menurut saya masih sangat relevan dengan kondisi sekarang ini. Jadi ini adalah prevention of pelvic floor disorder. Dia merupakan kumpulan dari penelitian uroginekologi internasional ya dan opini dari Komite Pengembangan dari Organisasi Urogin Internasional. Jadi di dalam publikasi ini itu disebutkan bahwa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk prevention itu bisa dimulai sebelum hamil sebenarnya. Jadi kalau kita bicara kenapa sih postpartum ini menjadi highlight? Karena ternyata penyebab terbanyak terjadinya gangguan dasar panggul itu adalah karena persalinan. Karena persalinan apa ya? Persalinan yang penuh resiko. Persalinan penuh resiko misalnya berat bayinya besar. Kemudian persalinannya lama dan persalinan pakai ARV. Karena itu concernnya di sini pun adalah concern tentang bagaimana pencegahan atas persalinan yang berisiko itu. Dalam jurnal ini, dalam publikasi ini disebutkan ada hal yang bisa kita lakukan mulai dari antenatal saat persalinan sampai postpartum. Jadi antenatal misalnya disebutkan kita harus hati-hati tuh bagaimana caranya supaya pasien tidak obes misalnya.
Bagaimana caranya supaya bayinya nggak terlalu besar. Itu disebutkan dalam jurnal ini. Kemudian pada saat intrapartum itu juga disebutkan bahwa kala 2 jangan terlalu lama. Bahwa kita tidak perlu melakukan sebuah episiotomi yang rutin. Bahwa kita sebaiknya mempertimbangkan dengan sangat hati-hati saat kita menggunakan persalinan dengan alat. Itu muncul dalam jurnal ini. Postpartumnya bagaimana? Dia menyebutkan bahwa postpartumnya itu adalah dengan misalnya latihan Kegel. Kemudian early detection, ya. Early detection untuk apa? Kalau ada gejala-gejala yang mungkin ada hubungannya dengan pelvic floor disorder, misalnya pasien mengeluh beser, ya. Kalau ada pasien datang dengan mengeluh beser, itu jangan disepelekan. Itu adalah sebuah tanda-tanda bahwa pada pasien ini itu ada gangguan dasar panggulnya. Jadi kita harus aware. Jangan sampai kita bilang, oh Bu wajar Bu habis lahiran begitu. Tapi kita sampaikan Bu ini mungkin ada sedikit gangguan dasar panggul. Kita bisa upayakan dengan latihan Kegel. Nanti kita lihat, kita observasi 1 bulan sampai 3 bulan ke depan. Jadi jangan sampai menormalisasi hal yang sebenarnya itu tidak normal. Itu adalah hal yang muncul dalam publikasi ini. Saya akan membuat gambaran ini secara lebih umum ya. Jadi dalam early detection itu sebenarnya kita harus klinis terstruktur, kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Jadi tidak sekedar pemeriksaan fisik hanya sekedar lihat jahitan, tidak. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya ada modalitas penunjang, nanti Dr. Tri mungkin lebih pakar ya tentang ini karena beliau banyak mengerjakan USG dasar panggul. Dan keempat adalah kita bisa mengenali faktor risiko yang harus diidentifikasi. Screening klinis terstruktur itu deteksi dini idealnya dimulai sejak trimester akhir kehamilan. Kemudian 6 minggu postpartum sampai dilanjutkan 3 sampai 6 bulan postpartum. Saya senang sekali karena akhir-akhir ini ternyata banyak pasien yang datang itu sudah dengan awareness. Awareness-nya kenapa? Dia datang misalnya dengan, Prof, saya datang ke Prof Eti karena saya mohon pendapat. Jadi saya sekarang hamil ketiga, hamil pertama saya, jahitan saya itu tidak jadi. Lalu setelahnya saya tidak bisa nahan kentut. Kemudian hamil kedua, lahir pertama di bidan. Hamil kedua, saya sudah mulai berhati-hati, saya lahir di dokter. Tapi ternyata pada saat itu bayi saya keburu keluar, dokternya belum datang, akhirnya robekannya luas. Dan sampai sekarang saya masih ada keluhan. Dan jahitan saya pun mencong-mencong, dia bilang begitu. Karena pada akhirnya dokternya tidak bisa datang, yang menjahit tetap bidan. Saya tidak ingin itu terulang lagi. Bagaimana cara mencegah supaya jahitan robekan saya tidak seperti itu lagi, dan apakah jahitan ini perlu diperbaiki. Jadi ini adalah sebuah awareness oleh pasien. Kalau ada pasien datang dengan awareness seperti ini, maka sebaiknya kita itu juga mengantisipasi. Kita jelaskan apa yang perlu dilakukan. Misalnya, ya sebisanya mungkin persalinannya betul-betul harus ditolong oleh dokter obgyn. Kenapa? Karena kalau ditolong dokter obgyn tentu saja cara penjahitannya mungkin jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya dia terpaksa ditolong oleh yang misalnya bidan ya. Kenapa? Karena bisa jadi pada waktu itu sebenarnya rupturnya grade 3, 4 begitu. Karena kalau ruptur grade 1, 2 dia tidak mungkin bisa sampai terjadi inkontinensia fatal. Kemudian jangan lupa kalau ada pasien datang ya hamil postpartum sampai dengan postpartum, ini pertanyaan yang wajib ditanyakan. Bukan hanya ditanyakan, kadang pasien sudah ngomong loh, Prof, saya hamil yang ini kok suka bersin pipis, batuk pipis, kemudian rasa menonjol di vagina dan lain-lain. Bahkan kalau perlu kita gunakan sebuah questionnaire ya, ada PFDI dan International Consultation of Incontinence Questionnaire. Kemudian pemeriksaan fisik, pasien datang dengan keluhan hamil ke 1, ke 2, jahitannya tidak bagus, masih ada keluhan, maka ini kita harus lakukan pemeriksaan dengan baik. Kita pastikan kekuatan otot dasar panggulnya dan kita cek apakah ruptur perineumnya ini masih tersisa, sphincternya apakah masih baik, atau apakah ada prolaps ya. Ini modalitas penunjang yang bisa kita lakukan, USG transperineal, Dr. Tri ini sering melakukan ya di polyobgyn, di polyurogin. MRI pelvic kita mungkin akan lakukan pada kasus-kasus yang kompleks, bahkan bila perlu pada pasien dengan dengan inkontinensia urin yang berat, kita bisa melakukan urodinamik. Ini identifikasi faktor risiko.
persalinan vaginam dengan bayi besar, prolong second stage, forceps, epis luas, obesitas, dan multiparitas. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini jangan lupa pada saat hamil itu sudah kita berikan penjelasan, kalau perlu Kegel pada saat kehamilan, persalinannya hati-hati, dan pasca persalinan tetap harus kita pantau. Long term preventionnya bagaimana? Latihan otot dasar panggul. Kok rutin ya, siapapun ini, bukan hanya pasien lagi hamil, habis melahirkan, enggak. Everybody can do this, gitu. Kemudian edukasi dan modifikasi gaya hidup, olahraga yang baik. Saya pernah ya dapat pasien ini anaknya cuma 2, lainnya sesar. Tapi ternyata dia mengalami prolaps uteri. Dia bingung, kenapa ya, Prof? Saya tanya, kamu suka olahraga enggak? Oh, saya nge-gym sih, Prof. Ternyata dia suka angkat barbel. Kemudian yang kedua, dia suka hiking. Dia suka naik gunung dan ransel itu dia bawa sendiri. Enggak pakai porter. Ya tentu saja modifikasi gaya hidup penting dilakukan untuk pasien-pasien seperti ini ya. Kemudian rehabilitasi postpartum terintegrasi melibatkan rehab medik ya, strategi obstetrik preventif dan follow up jangka panjang. Ini latihan berdasar panggul, ini adalah gold standard untuk pencegahan mulai sejak antenatal. Jadi ingat sejak hamil ya, Dokter Rizka ini pernah melakukan pengmas di puskesmas di Pucang. Jadi melatih Kegel pada pasien-pasien yang sedang hamil. Latihan Kegel itu rutin 3 set per hari, bisa dibantu dengan biofeedback, electrical stimulation, dan ini ternyata terbukti menurunkan resiko inkontinensia jangka panjang. Edukasi modifikasi gaya hidup tadi sudah saya sampaikan, jaga berat badan, jangan sampai bedegelen ya, teknik angkat beban yang benar, dan dihindari aktivitas dengan tekanan intraabdominal tinggi sejak dini. Ini yang saya sampaikan tadi. Sekarang loh, katanya perempuan itu ototnya cenderung lemah, jadi harus dilatih. Tapi latihannya jangan terus angkat barbel sampai 30 kilo ya. Ngeri gitu. Nah, karena apa? Karena kalau tekanan intraabdominal itu terus meningkat terus-terusan, maka nanti yang di bawah otot dasar panggulnya, jaringan ikatnya, itu akan mengalami kelemahan sehingga lama-lama lelah, sehingga nggak bisa nahan lagi, terjadi prolaps dan gangguan lainnya. Rehab terintegrasi tadi saya bilang ya, ada fisioterapis juga. Dan ini adalah strategi obstetrik preventif yang menurut saya sangat penting, minimalkan trauma perineum, episiotomi selektif bukan rutin, teknik proteksi perineum, hands on ya, dan penggunaan instrumen secara rasional, jangan mudah untuk menggunakan vakum atau forceps. Ini follow up jangka panjangnya sering muncul bertahun-tahun setelah persalinan, sehingga evaluasi ulang pada usia 40-60 tahun dan screening ulang saat dia menopause. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Rizka. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Baik. Terima kasih banyak Prof. Hekti, sangat lengkap dan komprehensif sehingga bisa membuat kita itu lebih paham, Prof. Jadi apa aja step-step early detection, kemudian bagaimana cara evaluasi faktor resiko hingga prevention untuk jangka panjangnya. Kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Dr. Tri Hastono. Silakan Dr. Tri, saya berikan kesempatan untuk memaparkan materinya. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Rizka. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk Prof. Edi, Dokter Rizka, dokter semuanya. Ini mohon izin Prof, saya melanjutkan presentasinya Prof ini. Ya, sudah terlihat ya, Dokter Rizka ya. Sampun, Dok. Iya, baik. Ya, jadi melanjutkan Prof. Edi tadi ya. Jadi dengan judul postpartum pelvic floor dysfunction, kok ada 2 ini dysfunctionnya ya, jadi double ini nanti. Early detection and long term prevention. Ya, mungkin sekilas saja kita artinya gangguan dasar panggul ini multifaktorial ya. Jadi beberapa faktor resikonya ini tidak dapat kita kendalikan mungkin kecuali obesitas yang tadi sudah disampaikan Prof. Eti ya, harus bisa merubah pola hidup ya. Artinya yang meningkatkan tekanan intraabdomen itu harus dikontrol ya, dan ini adalah otot dasar panggul kita.
yang menahan organ-organ panggul ya. Jadi seperti tempat tidur gantung itu menahan organ-organ panggul yaitu kandung kemih, uterus maupun rektumnya ya. Dan ini ada efek jangka panjangnya kalau terjadi gangguan. Ya. Kemudian ya ini kenapa kok bisa terjadi gangguan dasar panggul akibat persalinan ya. Jadi pada proses persalinan ini ada eh, otot dasar panggul yang utama ya, otot levator ani. Jadi levator aninya itu melebar, levator hiatus melebarnya kurang lebih bisa sampai 3 kali sehingga bisa terjadi gangguan dasar panggul ya. Jadi ini bayinya yang keluar ini melebarkan otot-otot dasar panggul. Gangguannya apa? Tadi sudah disebutkan Prof. Bisa mulai dari retensi urin, prolap organ panggul, inkontinensia urin, inkontinensia alvi atau anal, dan juga disfungsi seksual. Kemudian, nah ini kita langsung saja mungkin lanjut ke screeningnya ya. Jadi apa saja yang perlu kita tanyakan? Nah, pasti screening kita mulai dari anamnesis ya. Biasanya kita singkat dengan 3B1S. 3B itu apa aja? Benjolan yang pertama, kemudian yang kedua buang air kecilnya bagaimana, buang air besarnya bagaimana, dan yang terakhir adalah seksual atau fungsi seksualnya ya. Benjolan ya bisa macam-macam. Yang paling sering biasanya memang merasa ada yang menonjol di dalam vagina atau bahkan sampai keluar ya. Kalau buang air kecil ya harus kita tanyakan gejala-gejala dari inkontinensia urin ya. Apakah terjadi kebocoran ketika ada stres, tertawa, batuk, kemudian sulit buang air kecil atau buang air kecilnya lebih dari 8 kali ya, bangun malam buang air kecil lebih dari 2 kali ya. Atau tidak bisa menahan BAK jadi kebelet belum sampai kamar mandi tapi sudah bocor atau ngompol ya, itu berarti sudah ada gangguan dari dasar panggulnya. Kemudian tadi yang buang air besar ya, kesulitan buang air besar bahkan untuk mengendalikan flatusnya ya itu nggak bisa ya itu. Kemudian yang seksual ya tentunya ketika hubungan tidak nyaman, rasa nyeri, atau penurunan keinginan untuk hubungan seksual, atau kemungkinan untuk mencapai orgasme. Nah ini anamnesis yang paling tidak harus kita tanyakan. Kita singkat dengan 3B1S. Kemudian tadi pemeriksaan fisik ya, waktu itu sudah menyampaikan, tapi yang paling utamanya untuk gangguan dasar panggul ini selain pemeriksaan ginekologi umum, ini biasanya kita pakai Oxford Scale ya. Dan ini pemeriksaannya misalkan kita mau meraba levator ani ini secara skematiknya ya, tapi yang penting kita melakukan evaluasi seberapa kekuatan ototnya ya. Ini ada grade 0 sampai grade 5. Jadi kalau 0 ya memang tidak ada. Tapi kalau grade 1 itu flicker itu sedikit bergetar ya mungkin ya bahasa Indonesianya. Kemudian kalau grade 2 ya ada peningkatan kekuatan otot tapi tidak mampu mengangkat atau eh, mengempit atau menekan ya. Grade 3 ini bisa mengangkat yang bagian postural vagina dan bisa menekan jari yang ketika kita melakukan VT. Grade 4 ini sudah bagus ya, artinya bisa bagian postural dari dinding vagina bisa mengangkat dan bisa menjepit dari jari yang kita melakukan pemeriksaan dalam. Kemudian, nah ini tadi yang sampaikan Bos juga, ada screening tambahannya bila kita memang ingin melakukan pemeriksaan yang lebih objektif ya. Jadi eh, pemeriksaan USG dasar panggul ini biasanya kita lakukan transperineal ya. Jadi bisa dengan hanya USG probe 2 dimensi itu sudah bisa kita lakukan. Misalkan yang ini, eh, nah ini ya kita taruh secara untuk melihat gambaran sagital dari organ-organ dasar panggulnya. Ya, ini adalah yang harus terlihat ketika kita melakukan USG dasar panggul, ada simfisis, uretra, bladdernya, ya, vagina, rektum, L ini anorektal angle-nya atau levator
aninya, ya, bisa terlihat juga uterus, ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ini ya, artinya residen kita juga sudah kita ajari untuk melakukan screening untuk USG dasar panggul. Sedangkan yang di bawah ini kalau kita lebih advance lagi, kita bisa melihat gambarannya secara 3 dimensi. Ini otot levator aninya ya. Dan kalau melebar ini lebih dari 25, artinya dia sudah ada gangguan dasar panggul ya. Kita juga bisa lihat levator ani yang terjadi cedera atau robekan. Ya, kalau ada lagi ya kita bisa melakukan screening dengan perineometer untuk secara objektif kita menilai kekuatan ototnya. Oke, nah ini gambaran yang paling sederhana ya untuk kita melakukan screening bisa dengan 2 dimensi. Ini markernya dari simfisis pubis ke anorectal angle atau otot levator aninya. Ini bisa kita ukur saat istirahat, kontraksi maupun falsafa. Ya, kalau saat istirahat sudah lebih dari 6, artinya sudah ada kelainan gangguan dasar panggul meskipun dia belum melakukan falsafa ya, atau belum mengejan. Jadi kita ukur kalau lebih dari 6, artinya ada gangguan dasar panggul. Ini ketika istirahat kita ukur 5 cm, ini ketika kontraksi ya mengecil jarak antara simfisis dan levator aninya. Kemudian ini yang pada waktu kontraksi. Nah, ini simfisisnya di sini, levator aninya di sini, ini vesikanya atau bladdernya turun ya. Berarti ini kemungkinan juga sudah ada prolapsnya. Ya, ini saya rasa bisa dilakukan ya untuk sejawat semuanya. Kemudian, ya ini mungkin screening juga untuk tahu bagaimana apakah penjahitan kita sudah jadi ketika terjadi ruptur, utamanya mungkin yang ruptur derajat lanjut ya, atau kalau ketika dia ada gangguan buang air besar ketika pasca melahirkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat gambaran dari sphincter aninya ya. Jadi yang paling dalam ini adalah mukosa anus atau mukosa rektum. Kemudian ini adalah sphincter ani interna dan yang berekoik ini adalah sphincter ani eksterna. Nah, kalau terjadi defek ini ya ada ya apa namanya gambarnya ini ada ini ya tidak menyatu lagi antara sphincter ani interna, eksterna dan mukosa rektumnya. Ya. Dan kalau dikatakan kalau lebih dari 30 derajat ini biasanya kita ukur ini. Kalau lebih dari 30 derajat biasanya akan menimbulkan gejala inkontinensia anal. Oke, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita melakukan edukasi untuk itu tadi senam kegel ya atau latihan otot dasar panggul kan memang harus disupervisi apakah benar melakukan eh, latihan otot dasar panggulnya ya. Jadi kita biasanya bisa mengedukasi pasien, coba membayangkan menahan pipis, menahan kentut ya. Jadi menahannya itu seperti kita kalau kebelet kencing itu kita tahan. Ya. Dan yang benar itu rasanya terangkat. Tapi kalau mengejan atau seperti menahan nafas itu salah. Ya, jadi yang dikontraksikan adalah otot-otot dasar panggulnya ini. Jadi bukan perut dan bukan mengangkat bokong. Ya, biasanya paling sering mengangkat bokong ya pasien-pasien itu. Nah, ini bisa kita ajarkan. Terus bagaimana cara melakukannya? Ada 2 biasanya yang dianjurkan. Ini yang ini lebih spesifik sebenarnya untuk inkontinensia urin, tapi sama saja prinsipnya untuk melatih kekuatan otot dasar panggul ya. Bisa ini ada 2 tipe latihan, kontraksi lambat dan kontraksi cepat. Jadi kita harus mengkontraksikan 5 detik, kemudian lepaskan selama 5 detik. Ya, itu dilakukan sampai 10 kali. Ini biasanya untuk melatih kekuatan ototnya. Tapi kalau yang kontraksi cepat ini untuk melatih ketika ada aktivitas mendadak. Ya. Jadi kita latihan mengkontraksikan 2 detik dan melemaskan 4 detik. Ini biasanya kita lakukan 3 kali per hari. Ya. Kemudian ya ini posisinya jadi bisa dengan duduk, berbaring atau berdiri. Ini kita bisa ajarkan ke pasiennya ya. Jadi paling tidak kita mencegahnya ini dengan latihan
otot dasar panggul. Sedangkan yang lain-lainnya tadi sudah disampaikan ya oleh Prof. Edi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk paling tidak mengontrol faktor resiko yang bisa kita kontrol ya. Karena kalau menopause, usia itu sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Ya, ya terima kasih Dr. Rizka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan ini mungkin nanti ada webinar juga ya dari divisi Urugin. Bila berkenan mungkin bisa join kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Trihastono juga telah memberikan paparan yang sangat lengkap dan komprehensif serta tips-tips yang lebih praktis ya Dok ya tadi ya. Baik, kita mungkin langsung ke diskusi, Dok. Ini sudah ada satu pertanyaan dari dokter yang sudah sangat aktif ya, Dok. Setiap minggunya selalu bertanya ini, Dokter Haria. Dokter Haria menanyakan tentang apakah ada semacam skor untuk prediksi terjadinya prolaps organ panggul pasca persalinan? Dan mungkin apakah ada parameter yang dapat digunakan sebagai prediksi? Nah, tadi mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Ekti ya, Prof ya, seperti IMT, ukuran anatomi organ ginekologi, dan lain sebagainya. Ya, untuk pertanyaan ini mungkin yang pertama saya berikan kesempatan kepada Prof. Ekti, Prof. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk scoring ya, skor prediksi secara resmi itu sepertinya belum ada, tapi memang banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui ini yang beresiko itu yang mana begitu. Salah satunya itu yang pernah diteliti oleh Prof. Budi Iman Santoso ya dari Jakarta. Itu beliau membuat sistem sistem penilaian prediksi ini dan dari hasil itu ternyata didapatkan bahwa yang paling dominan untuk menyebabkan gangguan dasar panggul itu adalah satu pada kasus bimi gravida, dua pada saat penggunaan kalau dua lama lebih dari 60 menit, kemudian tiga berat badan bayinya itu lebih dari 3.360 gram. Jadi jangan jangan bingung loh. 3.360 itu bisa menyebabkan gangguan dasar panggul. Ini hasil penelitian beliau begitu. Jadi kemudian satu lagi itu adalah penggunaan alat bantu pada saat persalinan, terutama forceps. Ya, mungkin Dokter Tri sudah sempat mendengar ada mungkin prediktor ya. Iya, belum Thailand, belum ada juga, Bro. Jadi memang di Thailand tidak ada ya, karena Dokter Tri ini kan baru pulang dari Thailand ini. Nggak ada juga ya. iya, Bro. Ya Belum menarik. belum ada, Bro, Mungkin prediktornya. nanti kita Iya. bikin ya Dokter Tri ya. Idenya bagus sekali. Dokter Rizka, Dokter Tri, kita bisa membuat penelitian terkait ini nanti. Iya, Ya. Oke, iya. nggih, nggih. Dokter Tri bisa jawab juga, Dokter Rizka. Nggih, jadi memang kalau secara yang di kita memang belum ada ya Prof ya. Mungkin kita nanti bisa mengumpulkan data multi center ya mungkin ya karena di Indonesia sendiri belum ada prediktor khusus yang diterbitkan dari kolegium ya. Cuma memang tadi benar memang Prof ada skor dari Prof BIS ya yang bisa dipakai juga untuk evaluasi. Mungkin ada tambahan Dokter Tri. Mungkin tambahan untuk apakah Iya. scoringnya dan juga mungkin prediksi IMT berapa dok, ukuran anatomi, misalnya apakah dengan evaluasi MRI panggul dan lain sebagainya dok. Apakah sudah ada penelitiannya dok? Iya, kalau secara khusus untuk prediksi prolap belum ada ya, Dokter Rizka. Itu setahu saya juga yang skor bisa dari Prof. Budi itu kan untuk anu ya, cedera levator ani ya. Jadi kalau ada tadi sampaikan Prof. Edi persalinan, kemudian apa lama persalinan, berat bayi, episiotomi, derajat rupturnya ya itu kan apa namanya diprediksi untuk terjadinya ya, kerusakan pada levator ani. Nah, itu penelitiannya ya jadi eh, sarannya apa? Kalau memang skornya itu tinggi, jadi kita bisa melakukan intervensi lebih cepat atau melakukan screening terutama dengan secara objektif ya USG dasar panggul dan juga kita
menganjurkan pasiennya untuk segera melakukan latihan otot dasar panggul. Jadi untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Tapi untuk skor yang eh, untuk prediksi prolap mungkin belum ada ya. Atau ya itu kita bisa nyoba untuk apa paling gampang kan faktor resikonya mungkin obesitas ya. Obesitas itu apa kita bisa jadi skor untuk penelitian ya nanti kita coba dokter Rizka ya. Tapi kalau untuk screening ya, untuk screening itu kita bisa melihat dari USG-nya tadi. Ya, artinya kalau sudah terjadi ballooning, artinya jarak antara simfisis lubis dan anorectal angle atau levator aninya itu lebih dari 6 cm. Nah, ini dia sudah terjadi resiko untuk terjadinya eh, prolap. Ya, makanya itu kita harus melakukan intervensi. Dan kalau kita bisa melakukan USG 3 dimensi, misalnya lebar dari eh, apa namanya levator hiatus areanya ya, jadi diukur lebarnya, volumenya, itu kalau lebih dari 22 kita harus hati-hati. Sedangkan kalau lebih dari 25 berarti dia sudah terjadi kerusakan otot dasar panggul. Nah, di situ memang bisa kita apa namanya kita lakukan terapi ya. Tapi kalau yang berkaitan antara USG dengan eh, teknik operasi, kalau misalkan memang lebih dari 25 itu kita biasanya melakukan levator plasti. Artinya setelah kita tahu, kita diagnosis prolap organ panggulnya, ternyata levator hiatusnya itu lebar ya, lebih dari 25. Nah, kita harus melakukan levator plasti supaya mencegah rekurensi. Itu sih dokter Rizka mungkin yang saya tahu ya Oke. soalnya. Ya, baik dok. Jadi memang untuk scoring belum ada yang publish ya dok ya. Ini juga menjadi PR kita ya dok. Untuk penelitian multisenter mungkin nanti. Baik, terima kasih dokter Haya. Untuk pertanyaannya ini ada satu eh, dokter yang ingin menanyakan langsung ya, dokter Eko. Monggo dok, ingin langsung bertanya dok atau tidak? Oke, dokter Eko. Iya, tidak ya, mungkin belum respon. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Pada dari dokter Indi ini menanyakan tentang postpartum, entah itu pervaginem maupun SC, yang perabdominam tentunya yang elektif dan tidak ada faktor predisposisi lain seperti bayi besar dan juga mungkin obes. Apakah partus perabdominam ini juga akan memicu disfungsi pada pelvik atau gangguan pada pelvis? Mungkin dokter Tri. Ya, ini ya. Postpartum bisa pervaginal yang iya iya. Jadi untuk yang Ya, jadi SC itu apakah sebenarnya juga bisa menyebabkan gangguan pada organ panggul dok? Gitu pertanyaannya. iya, iya. Jadi eh, kehamilan itu juga termasuk salah satu faktor resiko ya. Kenapa kok sudah dimasukkan ke faktor resiko? Karena kehamilan itu tentunya memberikan beban ya untuk otot dasar panggul ya. Jadi yang lama-lama memang hanya paritas saja yang diduga menyebabkan itu. Dan kemudian apa persalinan juga menyebabkan eh, gangguan otot dasar panggul. Tapi ternyata hamil pun itu sudah menjadi faktor resiko ya. Jadi meskipun dia nanti persalinannya dengan sesar atau dengan persalinan pervaginam, tapi dia sudah tetap ada faktor resikonya ya. Jadi paritas, artinya paritas satu ya tentunya sudah mendapatkan resiko, apalagi paritasnya lebih banyak ya. Dan apalagi misalnya metode persalinannya memang menggunakan bantuan alat, itu akan memperbesar ya. Dan ini juga yang perlu kita eh, apa namanya kita pahami mungkin ya jadi penyebabnya karena hanya sesar yang sesar pasti ini yang persalinan pervaginam pasti prolap tidak tapi multi faktorial ya jadi dengan hamil pun itu sudah faktor resiko apalagi misalnya ibu hamil kemudian obesitas kemudian yang lain lah itu kan akan semakin meningkatkan resiko terjadinya gangguan dasar panggul atau prolap organ panggul. Bisa memicu termasuk faktor resiko.
Ya, ya. Jadi memang bukan hanya single faktor ya dok ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah multifaktor, yang mana faktor lain juga harus dilihat secara keseluruhan. Ya mungkin ada tambahan, Prof. Eti? Ya, jadi hampir sama dengan Dokter Tri ya. Untuk pertanyaannya Dokter Indi ini, apakah partus per abdominum tetap bisa memicu dysfunction? Penelitian tetap ada faktor resikonya. Risiko untuk terjadi dysfunction tetap ada karena terjadinya gangguan dasar panggul itu kan multifaktorial ya dokter. Bukan hanya faktor persalinan saja, tapi ada faktor lain, faktor genetik, faktor obesitas, faktor lifestyle ya, angkat berat, kemudian bedegelen, batuk lama yang tidak selesai-selesai, atau bahkan faktor pekerjaan ya. Kalau faktor-faktor itu masih ada, bahkan mungkin faktornya besar ya pengaruhnya, meskipun dilakukan sesar, tetap saja bisa terjadi disfungsi dasar panggul. Jadi penting untuk mengenali faktor risiko apa yang kita miliki, yang dimiliki pasien supaya tata laksana maupun pencegahannya itu bisa komprehensif. Karena kalau kita ngeblok pada satu titik pencegahan sementara faktor lain masih ada, maka upaya itu tentu saja tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Ya, terima kasih Dr. Rizka. Ya, matur nuwun, Prof. Jadi memang tadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Eti dan juga Dokter Tri, untuk gangguan dasar panggul ini tidak hanya satu faktor, tapi kita harus melihat secara keseluruhan ya, mulai dari eh, faktor resiko dari ibunya, misalnya tadi IMT ya, kemudian apakah ada genetik ya, kemudian yang lain misalnya ada faktor komorbidnya ibu misalnya ada batuk lama, kemudian lifestyle juga, dan juga tadi faktor seperti dari bayi seperti bayi besar, dan juga faktor intrapartumnya sendiri. Jadi memang tidak hanya murni dari apakah itu SC atau pervaginam, kemudian pasien harus disuruh untuk perabdominam semua supaya nggak ada terjadi gangguan organ panggul, nggih. Tidak seperti itu, nggih. Matur nuwun Dokter Indi atas pertanyaannya sangat membuka untuk kita ya dok ya, sehingga kita tidak memberikan apa namanya edukasi ke pasien harus melakukan tindakan persalinan seperti apa untuk mencegah gangguan organ panggul tadi ya. Jadi memang harus multifaktor. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga ini dari Dokter Aditya Iqbal. Beliau menanyakan seringkali menjumpai kasus dengan retensi urin ya bahkan inkontinensia pada pasien dengan protected labor dan kala dua yang lama. Terkait hal ini, apakah sebenarnya bladder training pasca salin untuk profilaksis secara rutin dapat mencegah kondisi tersebut, Prof atau dokter? Dan kemudian pada kasus tersebut, apakah Kegel exercise disarankan dan mulai kapan untuk kasus seperti ini? Mungkin saya berikan kesempatan pertama ke Prof Ekti, Prof. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Ini penelitian saya waktu konsultan, Dr. Rizka. Jadi pada saat, Prof. iya cocok ini. Jadi pada saat saya pendidikan konsultan itu penelitian saya adalah tentang tidak bladder training sebenarnya, tapi penggunaan kateter. Jadi memang salah satu faktor resiko terjadinya gangguan dasar panggul ya dalam hal ini yang saya teliti itu adalah retensio urin, kebalikannya ya kasus retensio urin. Jadi kalau kita persalinan sulit ya, baik itu ruptur G34 atau pakai alat, itu seringkali pasien itu kan mengalami retensio urin. Nah, pada saat itu ide penelitiannya adalah pada pasien-pasien yang seperti ini, kalau misalnya bulinya itu tidak diistirahatkan, maka kandung kemih itu akan penuh kan ya. Jadi kalau dia mengalami retensio urin dan urinnya itu tidak terkeluarkan, maka kandung kemihnya itu akan penuh. Kalau kandung kemihnya penuh, maka dia akan semakin mengalami kelelahan sehingga fungsi berkemihnya semakin tidak normal. Asumsinya begitu. Jadi akhirnya kita coba kita pakai kateter untuk mengistirahatkan kandung kemih agar pada saat udim-udim itu sudah selesai, maka fungsi berkemih itu ketika kateter dilepas itu langsung bisa berfungsi dengan baik. Karena kalau nggak pakai kateter takutnya kan tadi itu isi bulinya penuh ya. Ternyata, jadi saya telitinya dipakai selama 1 kali 24 jam. Ternyata hasilnya tidak ada bedanya. Iya, hasilnya pemakaian kateter 1 kali 24 jam untuk pencegahan retensio urin
pada kasus persalinan berisiko itu ternyata tidak memberikan efek pencegahan pada retensi urin. Ya, artinya apa? Artinya ya sebenarnya kita nggak perlu untuk melakukan pemasangan kateter. Tapi yang tentang bladder training ini kami belum mencoba karena pada waktu itu kami hanya melakukan 1 kali 24 jam saja. Jadi mungkin bladder training itu kan pakai kateter ya. Apakah ini tidak malah menimbulkan risiko pada pasien ya? Karena kalau kita insersi kateter kan risiko infeksi itu ada. Jadi kalau menurut saya mungkin sebaiknya yang kita lakukan itu adalah awareness bahwa kalau ini berisiko maka mungkin ya kita berikan obat nyeri yang optimal supaya tidak udem. Kemudian kita berikan air minum yang cukup supaya fungsi berkemihnya berjalan dengan baik. Jadi awareness pada faktor berisiko ini mungkin lebih tepat dilakukan daripada kita melakukan pemasangan kateter yang berisiko malah nanti akan terjadi infeksi saluran kemih. Begitu ya Dr. Rizka? Terima kasih banyak, Prof. Jadi ini tadi sangat menarik sekali ya, Prof. Penelitiannya Prof dulu ya. Memang kateter ternyata memang yang selama ini kita menganggap bisa membantu untuk mengistirahatkan buli pasca persalinan yang sulit, ternyata memang tidak berfungsi atau tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk mencegah retensi urin. Mungkin ada tambahan dari Dokter Tri, Dok, untuk kasus ini, Dok. Iya, iya. Jadi yang harus kita bedakan tadi ini ya, retensi urin dan inkontinensia urin. Ya, itu harus hati-hati. Kadang retensi urin pun itu bisa menimbulkan gejala seperti inkontinensia urin. Ya, kenapa? Ketika terjadi retensi urin, ketika bulinya sudah maksimal ya, akhirnya pasiennya eh, merasa seperti inkontinensia urin, kencingnya keluarnya sedikit-sedikit tapi sering. Ya, padahal dia tidak bisa kencing. Ya, padahal dia retensi urin tapi menimbulkan gejala seperti inkontinensia urin. Ya, karena saking tidak apa namanya kapasitas bulinya sudah maksimal ya karena retensi urin akhirnya keluar kencingnya sedikit-sedikit. Nah, ini yang penting kita tanyakan pada pasien yang jam itu harus sudah bisa eh, buang air kecil dengan spontan ya. Kalau tidak bisa buang air kecil dengan spontan, nah itu yang kita harus melakukan tindakan. Misalnya memang kita memasang kateter ya untuk retensi urin. Kemudian kita hitung residunya. Kalau untuk persalinan pasien obstetri atau persalinan itu kalau kurang dari atau kalau lebih dari 200 berarti dia retensi urin ya. Itu harus hati-hati. Nah, di situ kita harus melakukan pemasangan kateter. Tetapi ya sama untuk yang dijelaskan Prof ya tadi artinya kita belum ada yang khusus ini harus kita lakukan pemasangan kateter. Misalkan terjadi apa harus langsung kita bladder training untuk ini. Dan yang penting kita melakukan observasinya. Ya, jika memang tidak bisa kencing ya kita pasang ya, kateter untuk tata laksana retensi urinnya. Ya, mungkin seperti itu, Dokter Rizka. Oke. Kemudian untuk Kegel exercise ini disarankan mulai kapan, Dok, untuk kasus seperti ini? Untuk ini ya, untuk Untuk kasus senamnya tadi ya. untuk kasus yang retensi urin ini, Dok, postpartum atau Ya, kalau incontinence. secara untuk secara umum itu memang belum ada anjuran semuanya ya untuk melakukan kapan saat yang tepat untuk melakukan. Ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang setelah selesai masa nifas ya 6 minggu itu bisa langsung kita mulai melakukan latihan otot dasar panggul ya. Tapi beda lagi kalau kasusnya retensi urin ya kita lihat dulu dia penyebabnya karena apa. Tapi kalau misalkan karena memang apa namanya tadi bayinya lahirnya lama ya itu tadi ya kita harus evaluasi juga yang lain-lainnya kenapa bisa terjadi retensi urinnya tapi kalau secara umum bisa kita mulai setelah masa nifas ya itu sudah kita bisa mulai latihan senam kegelnya itu
ya untuk semua kasusnya ya itu Ya, bisa kita lakukan dokter. ya, baik. Terima kasih Dokter Tri dan juga Prof. Hekti. Mohon maaf, Prof. Hekti tadi izin untuk meninggalkan dulu karena sudah ada agenda. Jadi memang untuk kasus yang tadi dok retensi urin atau inkontinensia kita yang pertama harus bisa membedakan bahwa retensi urin ini adalah ketika setelah tadi postpartum masih ada sisa kurang lebih 200 cc ya dok ya. Mungkin kita juga bisa melakukan pengukuran langsung dengan kateter urobag ya, atau mungkin juga melewat dengan USG ya dok ya. Kita saat ini sudah bisa non invasif dengan USG. Nah, memang jika memang retensi urin ya memang protapnya adalah kita memasang kateter. Nah, tapi hanya saja untuk bladder training sebagai profilaksis untuk retensi urin ini saat ini memang masih belum ada. Sedangkan Kegel exercise ini disarankan tadi setelah masa nifas. Ya, Ini 6 minggu ya. Ya. nggih, 6 minggu nggih dok nggih. Ini mumpung masih ada waktu dok 7 menit. Ini berkaitan dengan Kegel dok. Ya, ya. Mungkin Kegel ini kan saat ini mungkin pasien beberapa itu ada yang bingung dok. Banyak beberapa yang tanya dok gimana sih dok caranya Kegel gitu ya dok. Sebenarnya apakah ada tools khusus dok atau mungkin yang saat ini sudah berkembang atau yang sudah ada di kita nih di Indonesia atau di Surabaya mungkin dok yang sudah berkembang saat ini apa aja dok tools yang bisa membantu untuk Kegel exercise dok? Iya, iya. Jadi eh, untuk pertama kalau untuk kita diagnosis ya artinya ada kelemahan apa tidak atau dasar panggulnya ya. Kemudian untuk melakukan ini tadi secara objektif kita menilai kekuatan otot dasar panggulnya ya supaya lebih tersupervisi lagi latihan Kegelnya itu. Eh, yang paling ini ya, yang paling mudah atau yang paling standar itu kita dengan pereniometer ya. Pereniometer yang manual itu bisa kita eh, kita ukur kekuatan ototnya ya, atau kita lihat juga secara manual ya, seperti kalau kita melakukan DJJ. Nah, kita tahu itu secara objektif. Yang kedua, kita bisa dengan biofeedback. Nah, biofeedback itu seperti NST kalau kita analogikan ya. Jadi kita rekam, jadi kita bisa melihat pola kontraksinya. Dia kuat terus atau malah dia hiperkontraksi ya atau lemah, itu kita bisa melihat. Nah, jadi nanti kita memandu latihan Kegelnya itu sesuai dengan yang tampak di layarnya itu. Bu, kurang ini harus dibenarkan supaya ini kontraksinya eh, lebih tepat. Nah, itu bisa. Ya. Kemudian eh, ya sebenarnya dua alat itu sangat cukup membantu untuk kita melakukan evaluasi bagaimana cara dia melakukan latihan Kegel atau senam otot dasar panggul. Ya. Ini dua itu, Dokter Rizka ya. Ya, baik. Ya, dok. Terima kasih itu. Jadi tadi dua alat tadi seperti pereniometer, biofeedback ini membantu kita untuk identifikasi otot yang benar ya, dok ya. Kemudian sebenarnya yang Iya, iya. selama ini beredar ada seperti bola Kegel, kemudian ada kursi magnetik. Apakah seperti itu juga bisa membantu, dok? Ya, jadi kalau kursi magnetik ya, kursi magnetik memang eh, klaimnya bagus. Biasanya mereka juga sempat memberikan ininya ya, jurnal-jurnalnya ya. Jadi memang ada efeknya. Artinya ada inkontinensia itu yang berkurang dari penelitian yang menggunakan kursi magnet. Memang kalau nggak salah itu setara satu kali terapi ya setara 11.000 ya mungkin ya senam senam Kegel ya. Nah itu nanti mungkin juga kita bisa melakukan penelitian dokter Rizka apakah benar-benar bermanfaat. Tapi kalau sementara ini memang kursi magnetik juga itu terapi untuk eh, panggul. Magnetik bisa eh, gejala-gejala dari gangguan otot dasar panggul ya. Kalau kursi magnetik itu kan dia merangsang supaya kita melakukan kontraksi ya.
Tapi kalau laser itu kan dia merangsang kolagennya ya. Ada juga yang dengan sekarang ada dengan HIFU, dengan tenaga ultrason, ada radiofrekuensi ya. Kalau itu kan merangsang kolagenase. Prinsipnya ya untuk memperbaiki otot-otot dasar panggulnya. Ya, Ya. gitu Dokter Rizka. Baik, terima kasih banyak Dokter Tri. Ternyata memang saat ini sudah sangat berkembang ya dok ya, terapi atau pilihan tools yang dapat kita berikan kepada pasien, terutama untuk baik itu untuk preventif maupun untuk rehabilitatif pasca persalinan. Dan juga memang semuanya sudah ada evidence-nya, namun ya memang kita harus lebih hati-hati, terutama terkait dengan evidence mana yang memang sudah terbukti secara eh, klinis ya dok ya, dan mana yang memang masih belum banyak ini evidence-nya. Ya, terima kasih banyak Dokter Tri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari para peserta. Sepertinya sudah terjawab semua, nggih. Jadi alhamdulillah saat ini kita sudah berdiskusi banyak tentang bagaimana gangguan pelvik ya pasca persalinan, mulai dari bagaimana deteksinya, kemudian diagnostik tools-nya, kemudian juga bagaimana kita mencegah jangka panjangnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Ekti, mulai dari screening klinis, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, serta yang paling penting adalah identifikasi faktor resiko yang mana ini tentunya dokter-dokter sekalian bisa sangat sangat bisa dilakukan ya di praktek sehari-hari. Dan bagaimana tentang pencegahan long termnya, tentu saja dengan latihan otot dasar panggul ya, tadi memang dijelaskan banyak sekali caranya, baik itu melatih secara manual ya dok ya, maksudnya pasien diminta untuk bagaimana cara diajari ya, bagaimana cara untuk latihan Kegel yang benar, karena memang ini terus terang sulit dok, karena beberapa beberapa pasien memang dok ini gimana yang benar ya dok ya, yang mana apakah Ya, benar sulit. iya, benar sulit dok. Jadi karena kemarin waktu Ya, Pengmas pun itu pasien yang sudah pernah melahirkan beberapa kali pun itu juga masih tidak bisa mengidentifikasi otot yang harus dikontraksikan yang mana. Nah, ini sangat penting dan memang harus didampingi. Ada pendampingan khusus selain dari dokter yang mungkin harus kita mengajari ke perawat ataupun bidan kita ya dok ya, supaya bisa mengawal pasien secara lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, edukasi dan modifikasi gaya hidup, mulai dari penurunan berat badan, kemudian atasi konstipasi, dan juga hindari aktivitas yang banyak meningkatkan tekanan intraabdominal. Tadi ya seperti gym yang angkat-angkat berat itu juga ternyata memang tidak boleh ya dok ya untuk wanita. Dan yang ketiga, rehabilitasi postpartum serta strategi obstetri yang baik ya. Contohnya tadi kita hindari instrumen pervaginam ya, misalnya forceps, vakum sebisa mungkin. Tapi kalau memang ada indikasi ya tidak masalah. Kemudian yang kedua, meminimalkan trauma pasca persalinan, dan saat ini sudah berkembang episiotomi selektif. Artinya tidak semua pasien harus dilakukan episiotomi ya. Kita harus lihat dan evaluasi perineumnya. Dan yang terakhir adalah follow up jangka panjang, karena tentunya ini juga akan berpengaruh pada kualitas hidup pada wanita. Baik, demikian untuk resum hari ini. Mungkin ada tambahan dok, Dokter Tri ada eh, pesan-kesan terakhir dok sebelum kita close. ya, ya, ya mungkin ini ya, artinya uroginekologi ini sudah banyak berkembang ya. Jadi kita sudah bisa melakukan banyak eh, modalitas terapi ya, mulai dari yang paling konservatif tadi, senam Kegel, biofeedback, kemudian kursi magnetik, laser ya, dan teknik-teknik operasi ya. Saat ini sih kita sudah insya Allah sudah bisa melakukan semuanya ya. Artinya kalau memang ada keluhan itu bisa menggunakan berbagai macam dari. Nggih, ngatur nuwun Dokter Tri atas
ilmunya yang sangat banyak ini ya dok ya, komprehensif sekali, dan juga Prof. Ekti, ngapunten, Prof. Ekti tadi sudah live duluan. Terima kasih banyak juga kepada Prof. Ekti dan juga tentunya sejawat sekalian yang sudah aktif untuk bertanya pada tas kali ini. Semoga kita bisa memberikan semakin banyak manfaat ya kepada pasien ya tentunya, dan juga kepada teman-teman di sekeliling kita. Baik, saya akhiri. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Arif Tanjung Seto. Silakan dok, matur nuwun. Oke, terima kasih Dokter Rizka. Jadi alhamdulillah sudah selama 1 jam ke depan diskusi, insya Allah semua pertanyaan mengenai topik kita hari ini, yaitu adanya disfungsi pada panggul otot dasar panggul dan bagaimana manajemen awalnya sudah dibahas lengkap oleh Prof. Edi dan juga eh, Dr. Triastono tadi, dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih. Sekali lagi kita akan selalu bertemu di Tanya Apa Saja tiap hari Rabu pukul 10.50 11 sama 1 jam ke depan untuk layanan topik obstetri dan ginekologi sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof, matur nuwun Dr. Tri, Dr. Rizka, matur nuwun. Matur nuwun dok. Assalamualaikum. Non, non.